hadir yang kami hormati dan juga berkenan untuk memberikan materi. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta kajian online Halifatur pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di kegiatan kajian online dari Halifatur pagi ini. Tak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga pada kesempatan ini kita akan mengawali semuanya dengan pembacaan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 sampai 145, berikut juga terjemahannya. Untuk itu kepada Bapak Ibu, dipersilahkan untuk mempersiapkan mushaf Qurannya maupun Quran online-nya untuk turut menyimak. Dan juga pesan dari panitia nih, untuk mempererat silaturahim kita semua Bapak Ibu, dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk on cam semuanya, sehingga kita dapat berinteraksi lebih ekspresif, leluasa, dan saling mengenal. Selanjutnya, kita juga bisa juga nanti melanjutkan sesi Q&A dengan lebih jelas, dengan pertanyaan-pertanyaan terpilih dari panitia. Baik Bapak Ibu, lanjut saja kita kepada pembacaan ayat suci Al-Quran untuk mempercepat kita kepada kajian materi intinya, yaitu The Miracle of Shaban. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah tanganmu, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain.
Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang soleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah, firman Allah senantiasa menerangi hati-hati kita. Semoga kita juga dengan ikhtiar ini dapat meneguhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan kita di tiap harinya dan tiap waktunya. Untuk itu, yang kami hormati Ustadz Haji Dedi Haryadi Helsi, kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk memberikan kajian dengan judul The Miracle of Syaban. Mangga, Ustadz. Baik, jazakillah khair Teh Anissa. Saya menyampaikan materinya sampai jam berapa ya Teh? Kurang lebih kita siapkan sampai jam mungkin 10.45 karena nanti ada sesi tanya jawab dan nanti juga Pak Ustadz sendiri yang akan memilih pertanyaan itu di kolom Baik, chat. baik, baik, insya Allah. Baik, syukran Teh Anissa. Baik. Suara saya cukup terdengar jelas ya Teh? Alhamdulillah Pak Ustadz, Baik, jelas. alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Jazakillah Teh Anissa yang memandu di silaturahim dan kajian keluarga besar Halifah Tur. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga ada Kang Dea yang hadir bersama perwakilan dari Halifah Tur di pagi hari ini. Yang teramat saya ta'zimi, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Bapak Sony juga hadir bersama dan Ibu Nurmalah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga seluruh sahabat keluarga besar Halifah Tur dan ibu bapak yang lain, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di hari Jumat di bulan atau di penghujung bulan yang Allah muliakan ini yaitu bulan Rajab untuk melingkar iman di taman surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dan terindah dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di penghujung bulan yang Allah muliakan ini yaitu bulan Rajab. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Uh, di bulan Rajab ini bahasan-bahasan yang disampaikan oleh para asatid, para ulama kita terkait dengan keistimewaan bulan Rajab. Itu yang Allah sampaikan di surah At-Taubah ayat 36. Dan hari-hari ini, Teh Anissa, saya sudah banyak bahas di kajian-kajian di Kota Bandung terkait dengan persiapan menyambut bulan Ramadan. Seperti ada yang terlupakan, seperti ada yang terlewati dan terlalaikan. Bahasan kemarin seputar masalah keistimewaan bulan Rajab dan hari-hari ini hampir banyak kajian, terutama di Kota Bandung,
itu membahas tentang persiapan bulan Ramadan. Ada yang terlewatkan, ada yang terlupakan, dan ada yang terlalaikan, yaitu bahasan tentang bulan Sya'ban. Ini pun jarang dibahas oleh ulama-ulama kita, oleh asatid kita terkait dengan bulan Sya'ban. Seakan-akan setelah bulan Rajab itu adalah bulan Ramadan. Padahal ada satu bulan di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan yang memiliki segala keistimewaan, segala keajaiban yang disampaikan oleh baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu di penghujung bulan Rajab ini izinkan saya menyampaikan tentang satu bulan yang sering dilupakan oleh kita, namun memiliki keistimewaan, memiliki keajaiban sebagaimana yang diinformasikan oleh baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, bulan ke-8 Hijriah kita sebut dengan atau dinamai dengan bulan Sya'ban. Ini ternyata Teh Anissa ada banyak pengertian atau banyak penjelasan dari para ulama kenapa bulan ke-8 Komariah atau bulan ke-8 Hijriah ini disebut dengan bulan Sya'ban. Ya. Kita menemukan 3 penjelasan dari para ulama kita. Yang pertama, bulan ke-8 Hijriah disebut dengan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena para ulama kita mengatakan yatafarraquna fi hadha syahri an bahsi masadiril miyah. Karena orang-orang Arab di bulan Sya'ban ini mulai keluar rumah untuk mencari mata air. Kenapa disebut mulai keluar rumah? Karena di bulan Rajab, tradisi bangsa Arab itu Syahrul Asum. Mereka duduk-duduk di rumah, mereka menyepi, mereka tidak banyak keluar rumah, mereka menghindari pertemuan-pertemuan, menghindari perpecahan, pertengkaran, dan peperangan. Itu tradisi bulan Rajab yang dimuliakan oleh orang Arab. Jadi kalau dalam bahasa kita, Bapak Ibu sekalian, di bulan Rajab ini orang-orang Arab itu melakukan hari nyepi ya. Sebagaimana kita pahami di tradisi agama Hindu. Mereka diam di rumah, tidak banyak aktivitas, hening, sepi, tidak boleh ada perpecahan, peperangan, dan pertengkaran. Itu salah satu cara orang-orang Arab memuliakan bulan Rajab. Berbeda dengan kita ya, walaupun bulan Rajab OTW terus, gaskan terus ya. Mentang-mentang kita ini ke anggota kehormatan kelompok Brinkade itu. Nah, ketika mereka di bulan Rajab itu menyepi, duduk di rumah, hening, tidak banyak aktivitas, masuk bulan Sya'ban, mulai keluar rumah untuk mencari sumber-sumber mata air. Mereka berpencar ke sana kemari, menyambangi daerah-daerah di sekitar mereka untuk mencari sumber-sumber mata air. Ini penjelasan pertama dari para ulama kita, kenapa bulan ke-8 disebut dengan bulan Sya'ban. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Penjelasan dari ulama-ulama kita terkait kenapa bulan ke-8 di dalam kalender Hijriah itu disebut dengan Sya'ban. Ternyata penjelasan yang kedua adalah tafarraqathu bainahuma syahrul Rajab wa syahrul Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini memisahkan 2 bulan yang agung. Bulan sebelumnya bernama Rajab, yaitu bulan ke-7, dan bulan setelahnya bernama Ramadan, yaitu bulan ke-9. Cara bulan Sya'ban ini memisahkan 2 bulan yang agung, Rajab dan Ramadan, maka bulan ke-8 ini disebut dengan Sya'ban. Makanya orang yang sering kerjaannya misah-misah, itu disebut si Sya'ban, gitu ya. Karena kerjaannya dia misah-misah, memisahkan 2 bulan yang agung, Rajab dan Sya'ban. Bulan ke-7 namanya Rajab, bulan ke-8 namanya Sya'ban, dan bulan ke-9 namanya Ramadan. Ini adalah penjelasan kedua dari para ulama kita terkait dengan pemaknaan bulan Sya'ban. Memisahkan 2 bulan yang agung.
Rajab dan Ramadan. Kemudian keluarga Khalifah Tur, Bapak Ibu sekalian, penjelasan terakhir dari para ulama kita sebatas penjelajahan terhadap kitab-kitab tafsir. Kenapa bulan ke-8 Hijriah atau bulan ke-8 Qamariyah disebut dengan Sya'ban? Ternyata sababu tasmiyati Sya'ban bihadal ismi fayaudu ila tajammu'il khair fihi tahdhiran li syahri Ramadan. Kenapa disebut dengan bulan Sya'ban? Yaitu tajammu'ul khair. Bulan untuk menghimpun segala kebaikan, segala persiapan-persiapan yang matang, tahdziran li syahri Ramadan, untuk menghadapi kedatangan bulan Ramadan. Maka kita, ibu bapak sekalian, tidak layak masuk bulan Sya'ban kalau tidak melakukan segala persiapan-persiapan, segala kebaikan-kebaikan yang kita perlukan untuk menyambut bulan Ramadan. Ini penjelasan dari para ulama kita. Maka di bulan Rajab, Teh Anissa, kita sudah mulai persiapan Ramadan, masuk ke Sya'ban, betul-betul dimatangkan persiapan itu. Ya, kenapa? Karena itulah salah satu makna Sya'ban, bulan untuk mematangkan, bulan untuk memaksimalkan persiapan masuk bulan Ramadan. Ini adalah bahasan-bahasan dari ulama-ulama kita terkait dengan pemaknaan bulan Sya'ban. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, keluarga besar Khalifah Tur, eh, setidaknya dalam penjelajahan kita terhadap kitab-kitab Turas, kita menemukan Teh Anissa tiga keistimewaan, tanda kutip, tiga keajaiban, the miracle, bulan Sya'ban. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa pendapat para ulama kita. Yang pertama, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita semua bahwa salah satu keistimewaan, keajaiban tanda kutip, eh, keutamaan bulan Sya'ban itu kata Nabi adalah turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sebagaimana yang Nabi sampaikan di hadis riwayat Imam An-Nasai. Keistimewaan bulan Sya'ban itu adalah turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Yaitu bulan diangkatnya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita, yang disebut dengan diangkatnya amal itu Bapak Ibu sekalian adalah bulan penutup amal tahunan kita. Jadi selama 1 tahun amal kita ditutup di bulan Sya'ban, kemudian diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sya'ban dalam Hijriah itu Teh Anissa seperti Desember di bulan Samsiah ya. Tutup buku begitu. Bulan tutup buku. Ustadz, apa keistimewaannya Sya'ban sebagai bulan penutup amal tahunan kita? Karena di bulan Sya'ban ini semua amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi kita untuk menutup apapun dengan cara terbaik yang disebut dengan happy ending. Bapak Ibu sekalian, kebaikan di awal tak berarti kalau kita menutupnya dengan keburukan. Dan keburukan di awal pun tak berarti kalau kita menutupnya dengan kebaikan. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Karena amal itu ditentukan di penghujungnya. Makanya siapa pemenang Ramadan? Bukan yang hebat di awal, tapi yang baik di akhir. Tapi mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang bisa menyikapi Ramadan baik di awal, di tengah, dan di akhir semuanya indah ya. Gitu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di ujungnya. Dan Sya'ban itu bulan penghujung amal catatan kita selama setahun. Maka Bapak Ibu, setiap kita di bulan Sya'ban ini harus menjadi hamba di versi terbaik ketaatan kepada Allah karena kita ada di penghujung bulan ya,
di mana seluruh amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Teh Anissa ya Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW itu bersabda di hadis Muslim. Jadi ada seseorang fayamalu amala ahli jannah. Ada seseorang yang seumur hidupnya itu beramal ahli surga. Sampai jarak dia dan surga itu dhiro kata Nabi, satu jengkal. Saking solehnya gitulah. Namun di jarak satu jengkal itu fayamalu amala ahlin nar. Dia melakukan perbuatan ahli neraka. Fayadukhuluha. Kemudian dia masuk ke neraka. Padahal sebelumnya sudah beramal soleh. Namun di penghujungnya, karena dia berbuat perbuatan ahli neraka, fayadukhuluha. Kemudian dia masuk ke neraka. Kemudian sebaliknya kata Nabi, ada orang yang berbuat kemaksiatan seumur hidup maksiat terus. Ini sudah kelas kakap profesional Bapak Ibu sekalian. Sudah inoksian wajah tanpa dosa. Karena setiap hari dia berdosa. Sampai jarak dia dan neraka itu kata Nabi zero, satu jengkal. Namun di jarak satu jengkal itu fayamalu amala ahli jannah. Dia berbuat perbuatan ahli surga. Fayadukhuluha kata Nabi, kemudian dia masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Kekuatan ujung Pak, atau kekuatan akhir itu menentukan masa depan akhirat kita. Makanya Ibu Bapak, siapa yang orang yang paling rugi itu? Kata Imam Asy-Syafi'i, "Abbannas man dhalla fi akhiri safarihi wa qad qarabal manjil." Seburuk-buruk orang itu kata Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang tersesat di ujung perjalanan padahal sudah sangat dekat ke tempat pulang. Ustadz, kalau begitu mas, saya nanti akan tobatnya ketika mau meninggal saja. Ustadz, kalau begitu mas, saya mau hijrah, saya mau tobat, saya mau insaf pakai P ya, mau insaf. Nanti di ujung saja. Boleh begitu Bapak Ibu sekalian? Boleh. Sesuai dengan hadis Nabi kok. Bapak Ibu boleh nanti bertobatnya di ujung usia saja. Solehnya, taatnya, boleh di penghujung usia. Sebentar. Teh Anissa sebentar ini apa nyari colok apa nyari casan dulu. Oh, siap, siap, Pak Ustadz. Sebentar. Masya Allah. Mungkin sambil menunggu Pak Ustadz untuk menyambung laptop dan chargeran, Masya Allah ya. Sejauh baru juga di tengah, kita sudah sangat mendapat poin intinya bahwa Sya'ban itu ada tiga. Tiga dari yang pertama itu perjalanan, terus kemudian memisahkan 2 bulan yang agung gitu, terus kemudian juga menghimpun segala perbaikan dan persiapan. Mangga nih Pak Ustadz, sudah semakin antusias nih. Saya aja udah sampai catatannya udah 2 lembar nih. Masya Iya, Allah. mohon maaf ya Teh Anissa, eh, kecepatan bicara saya ini saat ini 80 kilometer per jam karena terkait persiapan Jumat sebetulnya ya. Betul, betul, betul. Mangga Pak Betul. Ustadz. Tapi mudah-mudahan bisa terikuti ya Teh Anissa. Insya Allah, insya Allah. Taib. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita Ustadz saya mau insaf, mau tobat, mau hijrah, mau solehnya di ujung usia saja. Boleh? Boleh sesuai dengan hadis Nabi. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di ujungnya. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu tahu kapan akhir usia kita? Bapak Ibu tahu kapan kematian kita? Bapak Ibu tahu kapan kita berpulang? Tidak ada yang tahu. Betul kan? Makanya dari sekarang, mari kita berhijrah, mari kita bertobat, mari kita menjadi pribadi versi terbaik ketaatan kita kepada Allah, karena boleh jadi hari-hari ini adalah hari-hari terakhir yang kita miliki sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Bapak Ibu sekalian, kematian tidak menunggu kita tobat dulu. Maka tobatlah dari sekarang sampai kita menunggu kematian kita. Kecuali kalau ada di antara Bapak dan Ibu tahu percis kapan jadwal kematian kita. Maka silakan. Sekarang mau bermaksiat dulu,
atau mau banyak dosa dulu, nanti sebelum meninggal, Bapak Ibu sekalian silakan bertobat. Cuma masalahnya tidak ada di antara kita yang sangat tahu, yang tahu kapan jadwal kematian kita dan kepulangan kita. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, apakah kita boleh bermaksiat kepada Allah? Boleh. Dengan catatan, satu, jangan makan rezeki Allah. Yang kedua, jangan tinggal di bumi Allah. Yang ketiga, cari tempat yang Allah tidak lihat. Dan yang keempatnya, bikin kesepakatan dengan malakul maut. Jangan cabut nyawaku sebelum aku bertobat. Itu 4 syarat bagi siapapun yang ingin bermaksiat. Seorang lagi Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu ingin bermaksiat kepada Allah, dipersilahkan dengan catatan 4 syarat. Satu, jangan makan rizki Allah. Dua, jangan tinggal di bumi Allah. Tiga, cari tempat yang Allah tidak lihat. Dan keempat, bikin kesepakatan dengan malakul maut. Jangan cabut nyawaku sebelum aku bertobat. Kalau bisa, bikin hitam di atas putih, kemudian pakai materai dan ada saksi. Ya, silakan sekalian. Apakah kita bisa? Tidak bisa. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sama sekali tidak boleh punya peluang untuk berbuat maksiat karena syarat-syarat yang tadi tak mungkin kita penuhi. Nah, ini yang pertama Ibu Bapak sekalian. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering senantiasa menganjurkan kita untuk menutup apapun dengan cara terbaik dan terindah. Misalnya Abu Bakar Siddiq itu pernah kita ngajari doa. Doanya sangat indah sekali. Bagaimana cara kita menutup apapun dengan cara terbaik dan terindah. Allahumma iz'al khairu umri awakhiruhu wa khairu amali khawatimuhu wa khairu ayyami yawma liqa'ik. Kata Abu Bakar, ya Allah, jadikan hari terbaikku di penghujungnya. Jadikan amal terbaikku di akhirnya atau di penutupnya. Dan jadikan hari-hari terbaikku ketika bertemu engkau kelak di akhirat. Ini doa yang diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk minta husnul khotimah. Atau doa Bapak dan Ibu yang biasa kita panjatkan. Doa yang sangat populer. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Silakan Bapak Ibu. Ini anjuran menutup apapun dengan cara yang terbaik. Ustadz boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Asal bahasanya harus indah, seindah doa-doa Nabi. Jadi jangan sampai, ya Anissa ya Allah, husnul khotimah ya Allah, husnul khotimah ya Allah, teenakeun Bapak Ibu. Ayo kita bikin doa-doa yang indah. Inilah Sya'ban, bulan penutup amal tahunan kita, dan kita harus berada di versi terbaik ketika menutup apapun. Maka kata Dr. Kordowi, andaikan ada bulan di mana kita menjadi versi terbaik dari ketaatan kita kepada Allah, maka bulan yang tepat itu adalah bulan penutup amal tahunan kita bernama bulan Sya'ban. Ini yang pertama. Kenapa saya katakan begini Bapak Ibu sekalian? Karena di bulan ini atau bulan Sya'ban ini banyak orang yang banyak orang yang tidak maksimal melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ibu kenapa belum tilawah? Ustadz kan belum Ramadan, suka begitu. Bapak Ibu kenapa belum saum? Ustadz belum Ramadan, mumpang-mumpung belum Ramadan. Jadi banyak orang yang kehilangan momentum-momentum ketaatan di bulan Sya'ban ini. Padahal Sya'ban ini adalah penutup amal tahunan kita. Malah kesibukan kita di bulan Sya'ban bukan saum, tapi botram dan munggahan Bapak. Ya kan? Munggahan TKA, munggahan TKB, munggahan SMP, segala itu. Bahkan saya sudah mendapatkan Teh Anissa beberapa jadwal munggahan. Padahal sunnah Rasulnya di bulan Sya'ban ini sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Usamah bin Zaid, Rasul itu paling banyak saumnya di bulan Sya'ban itu. Kenapa? Rasul mengatakan, karena aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah, aku sedang dalam keadaan saum gitu. Bapak Ibu, diangkat amalnya oleh Allah dalam keadaan munggahan, OTW dan gaskeun wae sok kumaha. Alhamdulillah.
Iya kan begitu. Ini contoh ya Anissa. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kalimat dari Usama bin Zaid. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhur minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagian puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Sangat banyak. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Aisyah? Aku tidak pernah melihat Rasulullah paling banyak saumnya kecuali di bulan Sya'ban. Kita malah menjadikan bulan Sya'ban bulan mumpung belum Ramadan. Kuliner kesana kemari Bapak Ibu sekalian, arisan seblak dan lain-lain. Nah ini Ibu Bapak ya, keajaiban pertama bulan Sya'ban, bulan di mana harus menjadi versi terbaik ketaatan kita kepada Allah. Karena di bulan ini seluruh amal kita ditutup dan diangkat kepada Allah. Di mana Nabi senantiasa memotivasi kita untuk menutup apapun dengan cara terbaik yang disebut dengan husnul khotimah. Mari Bapak Ibu, jadikan Sya'ban sekarang versi terbaik, kehebatan, dan kemesraan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak dan Ibu, sahabat keluarga Khalifah Tur yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Apa keajaiban, keistimewaan bulan Sya'ban sebagaimana dilukiskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sama riwayat Imam An-Nasai, keistimewaan dan keajaiban bulan Sya'ban yang kedua kata Nabi adalah yaghfulu nasu anhu, yaitu bulan yang dilalaikan, yang dilupakan dan tidak pedulikan oleh banyak orang. Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Sya'ban adalah yaghfulun nas, bulan yang dilupakan orang, bulan yang dilalaikan orang, bulan yang tidak pedulikan oleh banyak orang. Kenapa? Sya'ban menjadi bulan yang dilupakan. Nabi sendiri yang mengatakan, karena posisinya berada di tengah-tengah dua bulan yang agung. Sebelumnya bernama Rajab, ini bulan yang agung, sebagaimana yang Allah sampaikan di Taubah 36. Arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan setelahnya, yaitu bulan Ramadan, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, bulan yang berlimpah dengan segala keberkahan. Dua bulan ini dua bulan yang besar, dua bulan yang agung. Di tengah-tengah ada bulan Sya'ban, bulan yang biasa-biasa aja tanda kutip. Kira-kira dilupakan tidak? Kalau di samping kanan saya, Bapak Ibu, ada Anies Baswedan misalnya, aduh, mulainya agak nyangkut. Ya begitu. Di kiri saya ada siapa begitu Bapak Ibu, ada orang-orang hebat. Kira-kira orang perhatikan saya tidak? Tidak. Pasti orang itu akan memperhatikan orang-orang hebat di sekitar saya. Di sini ada Anies Baswedan, di sininya misalnya ada siapa Bapak Ibu begitu ya. Eh, siapa gitu. Orang-orang hebat lagi. Pasti saya tidak akan diperhatikan. Makanya saya itu jarang sekali berfoto dengan orang-orang besar Teh Anissa. Karena pasti dicuekin itu. Sian katilopnya Pak Ustadz ya. Pasti katilap gitu. Makanya Sya'ban posisinya demikian. Kata Nabi, dia dilupakan banyak orang. Dia tidak pedulikan oleh banyak orang. Karena posisinya berada di tengah-tengah dua bulan yang agung. Ya, gitu. Ya kayak tadi lah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dipoto di tengah-tengah orang-orang yang hebat, tidak ada orang yang memperhatikan kita. Culang-cileng sendirian. Gitu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Lalu apa keistimewaan saat dilupakan itu? Kalau Sya'ban dilupakan, itu menghadirkan keistimewaan Bapak Ibu. Kalau kita dilupakan, menghadirkan kebetean. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu Bapak sekalian, justru, atau bukan pertanyaan ya, justru karena dilupakan itu, Sya'ban menjadi bulan yang sangat spesial dan istimewa. Sebaliknya, kalau Sya'ban tidak dilupakan, justru hilang keistimewaannya.
Ini mari Bapak Ibu kita jelaskan berdasarkan logika dari para ulama-ulama kita. Apa keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua? Karena bulan ini dilupakan banyak orang. Memang apa keistimewaan kalau kita dilupakan? Kan begitu ya. Keistimewaannya adalah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Zauzi rahimahullah. Apa kata beliau? Wa'lam anna awqata allati awqati allati yakfulun nasu anha mu'addamatul qadar listigolin nas bi'adati wasyah. Ketahuilah waktu-waktu yang banyak dilupakan oleh manusia mu'addamatul qadar. Itu waktu-waktu yang berharga dan pahalanya sangat besar. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu beribadah di waktu orang sedang lupa, di waktu orang sedang lalai, kualitas ibadah itu kualitas terbaik dan pahalanya besar. Masya Allah. Contoh, mari kita lihat Bapak Ibu contoh hadis Muslim terkait dengan sholat malam. Abdulus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Kata Nabi, sebaik-baik sholat. Sholat yang terbaik itu setelah 5 waktu adalah sholat malam. Saya bertanya, Ibu Bapak, kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik sholat setelah 5 waktu adalah sholat malam? Memang ada apa dengan sholat malam? Sehingga dia menjadi ibadah terbaik. Saya tanya, saya jawab biar cepat. Karena sholat malam berada di waktu orang sedang lalai. Karena sholat malam di waktu orang sedang orang sedang sibuk dengan tidur, orang sibuk dengan mimpi, orang sedang lalai. Makanya kualitas sholat malam menjadi kualitas terbaik dan pahalanya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak Ibu sekalian? Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahazzat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda." Kalau kita mengisi sebagian malam kita dengan qiyamul lail, maka kita mendapatkan maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang termulia dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang yang senantiasa menjaga sholat malamnya. Dan Bapak Ibu harus tahu, kalau seseorang mendapatkan pujian dari Allah, tidak ada kekuatan yang bisa menghinakannya. Kan pujian itu ada dua, pujian manusia dan pujian dari Allah. Pujian manusia, hari ini dia boleh memuji, besok lusa sudah berubah mungkin mencaci. Atau hari ini dia memuji Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita dipuji oleh manusia, tidak ada jaminan kita senantiasa mulia. Namun kalau Allah sudah memuji kita, tidak ada kekuatan yang bisa menghinakan. Coba lihat ketika Allah mengatakan apa, Bapak Ibu, kepada Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sungguh pada diri Muhammad ada akhlak yang baik. Saya tanya kepada Bapak Ibu, banyak gak orang-orang yang menjatuhkan kemuliaan Nabi Muhammad sepanjang sejarah? Banyak gak Bapak Ibu? Banyak Ustaz. Betul, Teh Anissa yang ingin menjatuhkan dan membunuh karakter Nabi Muhammad sejak di Medina, sejak di Mekah itu sampai sekarang orang beribu-ribu mencoba menjatuhkan dan menghinakan Nabi Muhammad. Di awal-awal dakwah di Mekah muncul buzzer-buzzer yang ditugasi untuk membunuh karakter Nabi Muhammad. Wa'il bin Mughirah, Utbah bin Abil Mu'id, Umayyah bin Khalaf. Itu buzzer-buzzer yang disiapkan Quraisy untuk membunuh karakter Nabi Muhammad. Muhammad dukun, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Apakah mereka berhasil menghinakan Nabi Muhammad? Tidak. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah memuliakan Oh, Nabi ya. Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sampai sekarang Teh Anissa,
Orang mengatakan Nabi Muhammad, wah, wa iyadzubillah dan kalimat-kalimat yang ini. Apakah menjadi hina? Tidak. Maka jangan sibuk mencari pujian manusia. Sibuklah mencari pujian Allah, Bapak Ibu sekalian. Pujian manusia itu apa ya, Teh Anissa? Hari ini dia bisa memuji, besok bisa bisa mencaci loh. Dan Betul, orang Pak yang Ustadz. betul ya, betul. Dan orang yang dipuji oleh manusia tidak ada jamin tetap mulia, ya kan? Yang kedua, apa perbedaan pujian manusia, pujian Allah? Kalau Allah memuji kita, tulus, tidak ada kepentingan. Karena memang Allah tidak butuh apapun dari kita. Sementara pujian manusia kadang tidak tulus, bahkan modus dan penuh dengan kepentingan. Ya enggak, ya. Saat ini kan bulan-bulan penuh pujian Bapak Ibu sekalian sampai 14 Februari nanti ya. Mewakili situasi kini banget ya, Pak Ustadz. Iya, betul teman saya. Bahkan yang tidak layak dipuji pun mendapat pujian. Itu kan kata Nabi itu, aku beritakan kepada kalian dosa yang paling besar. Akbarul kabair kata Nabi. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali tiga kata Nabi. Ini adalah moyangnya atau biangnya dosa besar. Yang pertama al-isyrak billah, musyrik kepada Allah. Yang kedua ukukul waliden, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga syahadatuz zur, berkata dan bersaksi palsu. Kalau kita memuji orang yang sebetulnya tidak layak dipuji, itu namanya syahadatuz zur, dosa besar. Ini kan Bapak Ibu sekalian, stop sampai sana dulu ya, khawatir ini agak diskan, agak sensitif bahasan. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Banyak orang yang dipuji, padahal sebetulnya dia hina itu. Itulah manusia. Oleh karena itu jangan sibuk mengejar pujian orang, tapi sibuklah mengejar pujian Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya pengen mendapatkan pujian dari Allah agar saya mendapatkan kemuliaan. Bagaimana caranya? Wa minal laili fatahazzat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Jaga dan istiqomahkan di pertemuan-pertemuan indah bersama Allah di sepertiga malam dalam berdiri dalam berdiri di malam hari bersujud panjang-panjang kepada Allah di qiyamul lail kita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa qiyamul lail itu menjadi ibadah terbaik setelah 5 waktu? Karena posisinya ada di waktu-waktu orang sedang lalai. Maka Bapak Ibu, bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini, bulan yang dilupakan banyak orang. Maka apapun ketaatan kita di bulan ini, betul-betul menjadi ketaatan terbaik dan pahalanya besar insya Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Makanya kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah paling banyak saumnya kecuali di bulan Sya'ban. Betul Bapak Ibu sekalian. Kita malah belum mulai saum. Kenapa? Mumpung belum Ramadan. Ya kan gitu. Baik, Ustadz, kenapa beribadah di bulan yang dilupakan banyak orang ini pahalanya besar dan di ibadah terbaik? Ini jawabannya Teh Anissa. Karena ibadah di bulan atau di waktu orang sedang lalai itu asyukku ala nufus, sangat berat kita lakukan. Ibadah di bulan orang sedang lalai itu berat Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, mana yang paling berat? Saum 30 hari Ramadan atau 6 hari qada? Saum 30 hari Ramadan atau 6 hari qada? Yang berat yang Kodok, mana? Pak Ustadz. Kodok, kodok Kenapa pisan. Teh Anissa? Padahal cuma 6 hari loh Teh. Pengalaman pribadi tuh bener-bener orang makan, ayo makan siang. Iya. Nah, kenapa menjadi berat? Karena kita sendirian, betul tidak? Betul, Nah, betul. itu Bapak Ibu. Makanya kenapa ibadah di bulan Syaban itu berat? Karena kita sendirian, orang sedang lupa itu. Makanya muncul istilah al mutasyarriquna sahula wa infrodiyatu sa'uba. Kebersamaan meringankan, kesendirian itu berat. Allah bahasanya. Sekalian ya. Berat itu kesendirian Bapak Ibu. Makanya kenapa 6 hari kodok itu berat. Sampai hari ini banyak yang belum bayar. Karena sendiri. Sementara kalau bersama-sama itu ringan.
Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun, Nabi mengatakan apa? Inna idomal jaza ma'a idomil bala. Semakin berat kita laksanakan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Semakin berat kita melaksanakan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Itu adalah konsep dan rumus pahala berdasarkan teori Nabi. Ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah terasa berat, maka pahala pun akan semakin besar. Kenapa? Al-ujroh biqadri masyakoh. Karena balasan dari Allah sangat berbanding lurus dengan seberat apa kita mengikhtiarkan dan melakukannya. Memang ibadah di bulan Sya'ban berat, Teh Anissa, Bapak Ibu. Kenapa? Orang sedang lalai, orang sedang lupa, orang sedang munggahan, orang sedang kaditu kadir, ya, orang sedang kuliner kemana-mana itu. Tetapi beratnya ibadah di bulan yang Allah yang dilupakan orang, pahalanya terbaik di sisi Allah dan mu'addumatul qadar, pahalanya agung. Makanya pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak munggahan, memperbanyak saum. Kalau munggahan tidak ada dalilnya. Kalau saum di bulan Sya'ban banyak dalilnya. Tapi mana yang sering Bapak Ibu lupakan di bulan Sya'ban? Yang sering dilakukan? Saum atau munggahan? Munggahan. Gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Jangan sampai karena orang melupakan bulan ini, kita ikut-ikutan melupakan. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagaimana Nabi melakukannya. Perbanyak saum di bulan ini. Pahalanya terbaik di sisi Allah dan mendapatkan pahala yang agung. Masya Allah. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Itulah keistimewaan dan keajaiban kedua sebagaimana yang diinformasikan oleh baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bulan Sya'ban. Satu, bulan penutup amal. Yang kedua, kata Nabi, bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Dan Ibnu Zawzi rahimahullah mengatakan, beribadah di bulan yang banyak dilupakan orang, pahalanya agung di sisi Allah dan menjadi ibadah terbaik dalam hidup kita. Sekarang kita masuk yang terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa keistimewaan yang ketiga? Baik, sebentar. Ini kelihatan deh sebentar. Teh Anissa masih ada nggak ininya? Apa tuh Pak Ustadz? Playernya masih ada ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke, baik. Yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Keajaiban dan keistimewaan bulan Sya'ban. Sebagaimana yang Allah sampaikan, sebagaimana yang Nabi sampaikan dan para ulama sampaikan. Yang ketiga adalah penentu keberhasilan bulan Ramadan. Masya Allah. Keberhasilan Ramadan kita dengan segala kebaikan, keindahan, keberkahan, dan lain sebagainya sangat ditentukan oleh satu bulan sebelumnya bernama Sya'ban. Jangan bermimpi kita menjadi orang-orang yang berhasil di Ramadan kalau kita tidak menjadikan bulan Sya'ban sebagai persiapan terbaik kita. Mari Bapak Ibu kita lihat kalimat-kalimat indah yang disampaikan oleh para ulama kita terkait bagaimana cara Sya'ban itu menentukan keberhasilan Ramadan kita. Yang pertama adalah kalimat dari Abu Bakar Al-Balkhi. Kalimat ini Bapak Ibu sudah sangat populer ya mengetahuinya dan saya ulas kembali. Apa kata Abu Bakar Al-Balkhi? Kata beliau, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i. Syahrul Sya'ban, Syahrul Saki. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasadul Zar'i. Atau Hisadul Zar'i. Bulan Sya'ban, bulan menanam. Mohon maaf. Bulan Rajab, bulan menanam. Bulan Sya'ban, bulan menyiram.
bulan Ramadan, bulan memetik hasil atau bulan memanen. Artinya apa? Apa yang akan kita petik di bulan Ramadan adalah sesuatu yang kita tanam di bulan Rajab dan kita siram di bulan Sya'ban. Ketika kita tidak menanam apa-apa di bulan Rajab dan tidak menyiram apa-apa di bulan Sya'ban, maka kita tidak akan pernah memanen apapun di bulan Ramadan. Ibu bapak sekalian, rumusnya adalah barang siapa yang tidak baik persiapannya, tidak akan pernah indah perjalanannya. Demi Allah Bapak Ibu, sebagaimana yang Nabi jabarkan dan gambarkan, Ramadan itu indah sekali. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan, amal dilipat gandakan, pahala dibersihkan, dan segala keindahan yang lain yang ada di bulan Ramadan. Kita tidak akan pernah mendapatkan itu semua kalau tidak menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan persiapan baik untuk menyambutnya itu. Makanya kata Abu Bakar Al-Baghi, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Kalau kita ingin memanen sesuatu di bulan Ramadan, tanamlah di bulan Rajab dan siramlah di bulan Sya'ban. Ini kalimat pertama yang disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan Sya'ban sangat menentukan keberhasilan Ramadan kita. Yang kedua, kalimat ini sangat indah disampaikan oleh Syekh Dzun Al-Masri rahimahullah. Bagaimana beliau menggambarkan bahwa Ramadan sangat ditentukan keberhasilannya oleh bulan Sya'ban. Berhasil dan gagalnya Ramadan kita tergantung bagaimana cara kita mempersiapkan segalanya di bulan Sya'ban. Apa kata Dzun Al-Masri? Kata beliau, Rajab syahrun Rajab litarkil afad wa Sya'ban li isti'malit ta'ah wa Ramadan li intidoril karamah. Masya Allah. Man lam yatrukil afad wa man lam yasta'milit ta'ah wa man lam yantidil karamah fahuwa min ahli turahat. Jadi maksudnya Bapak Ibu, Rajab bulan meninggalkan dosa. Sya'ban bulan memperbanyak ketaatan dan Ramadan bulan menanti segala keajaiban, keberkahan dan kebaikan. Mari kita perhatikan dulu. Rajab bulan meninggalkan segala kemaksiatan. Sya'ban bulan mulai melakukan banyak ketaatan dan Ramadan bulan menanti segala keajaiban dan keberkahan. Artinya apa? Tak mungkin kita mendapatkan segala keberkahan, kebaikan, dan keajaiban di bulan Ramadan kalau kita tidak memulai melakukan ketaatan di bulan Sya'ban. Karena dalam Al-Quran, segala the miracle, segala keajaiban hidup kita hanya diundang oleh indahnya ketaatan kepada Allah. Coba saya tanya dulu Teh Anissa, Bapak Ibu. Orang yang tidak ibadah kepada Allah, bisa rezekinya banyak? Bisa aja, Pak Tidak Ustadz. bisa. Oh, Kenapa? Karena kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, dari awal sampai akhir, ketika bicara rezeki, ayat sebelumnya atau ayat setelahnya, pasti berbicara masalah ketaatan. oh, Kesimpulan para ulama, rezeki hanya bisa diundang oleh indahnya ketaatan kita kepada Allah. Jadi, orang yang tidak ibadah, apakah bisa rezekinya banyak? Tidak bisa. Itu Ustadz berat. rumahnya besar, Nah, gitu Pak mobilnya Ustadz, banyak kan kumaha gitu tuh Pak Anissa ya. Ustadz. Uangnya banyak, saya katakan Kumaha tuh Pak itu Ustadz. bukan rezeki, itu harta. Oh, beda ya Pak Ustadz ya. Sangat berbeda sekali. Apa perbedaan harta dan rezeki? Ini butuh satu pertemuan lagi, Teh Anissa. Sengaja saya Mantap. sampaikan, biar ini jadi strategi marketing diundang lagi sama Khalifah. Siap, Pak Ustadz. Insya Allah kajian online ini juga akan dilakukan secara rutin gitu. Ya, Maaf nggak Pak Alhamdulillah. Ustadz ditunggu jadwalnya. Siap, siap, Teh Anissa. Jadi Bapak Ibu,
Tidak mungkin rezeki itu kita undang kalau kita tidak ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena harta tidak berkaitan dengan ibadah. Bahkan kita bisa mendapatkan harta di cara maksiat loh. Namun rezeki sangat berkaitan dengan ibadah kita. Silakan Bapak Ibu, kejar harta, melupakan ibadah. Mungkin harta kita bisa banyak, tetapi rezeki-rezeki yang lainnya tidak akan pernah bisa banyak. Kita kehilangan ketenangan di perasaan, kita kehilangan keharmonisan berkeluarga, kita kehilangan kesolehan anak-anak. Ada banyak rezeki yang hilang kalau kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma masalah kita adalah ketika kita bicara rezeki, ujung-ujungnya harta. Padahal banyak rezeki yang keindahannya melebihi harta. Kenikmatan ibadah, rezeki. Kesolehan anak-anak, rezeki. Keharmonisan keluarga, rezeki. Ketenangan hidup, rezeki. Semua itu Bapak Ibu rezeki. Yang keindahannya melebihi harta. Betul Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kita tidak mungkin bisa menunggu mendapatkan segala keajaiban, kebahagiaan, keberkahan di bulan Ramadan kalau bulan Sya'ban tidak kita jadikan sebagai bulan memulai meningkatkan ketaatan. Dan tak mungkin di bulan Sya'ban ini kita memulai melakukan banyak ketaatan kalau di bulan Rajab kita tidak meninggalkan dosa. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, az-dzunub du'ful amal. Dosa itu memberatkan ibadah. Dosa itu memberatkan ketaatan, Bapak Ibu. Maka semakin banyak dosa kita, semakin berat ibadah kita, semakin kehilangan nikmat ketaatan kita. Maka saya kesimpulkan Bapak Ibu, Rajab bulan meninggalkan dosa, Sya'ban bulan memperbanyak ketaatan, dan Ramadan bulan untuk menanti segala keajaiban dari Allah. Keajaiban-keajaiban dari Allah di bulan Ramadan tak akan kita dapatkan kalau tidak memulai ketaatan di bulan Sya'ban. Dan ketaatan di bulan Sya'ban tak mungkin bisa kita lakukan kalau tidak meninggalkan kemaksiatan di bulan Rajab. Indah sekali kalimat dari Dhun Al-Masri ini, Bapak Ibu sekalian. Dan kalimat ini pun menunjukkan kepada kita bahwa Sya'ban sangat menentukan keberhasilan Ramadan kita. Baik, kita masuk season terakhir Bapak Ibu sekalian, karena waktu. Mari kita pertanyaannya Teh Anissa, Ibu Bapak. Ustadz, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Di samping ini adalah penutup amal tahunan kita, di samping bulan Sya'ban itu pahala dari ibadah kita Allah lipat gandakan, juga Sya'ban merupakan bulan terbaik persiapan untuk menentukan keberhasilan Ramadan kita. Apa harus kita lakukan? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, di bulan Sya'ban ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi adalah perbanyak saum, Bapak Ibu. Saum apa? Bukan saum Sya'ban. Karena tidak ada dalil kita harus melakukan saum Sya'ban. Saum apa? Saum yang biasa dan disepakati oleh para ulama, yaitu saum-saum Senin Kemis, saum Daud, Ayamul Bed, saum Qodo, dan lain seterusnya. Kenapa harus banyak saum di bulan Sya'ban ini? Untuk menikmatkan saum Ramadan kita. Kalau Bapak Ibu 11 bulan jarang saum, kemudian langsung masuk Ramadan dan saum, kira-kira rasa saumnya nikmat atau ripuh? Riweh, bideripuh. Masih repot kan Teh Anissa ya? Mohon Pak Ustadz. Iya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jarang saum selama 11 bulan ini masuk Ramadan, rasa saum kita bukan nikmat, tetapi kita repot. Jangankan untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang lain. Nahan lapar saja kita sudah repot Bapak Ibu. Sehingga nggak maksimal tilawah kita, tidak maksimal belajar tolabul ilmi kita, tidak maksimal ibadah-ibadah kita yang lain. Kenapa? Karena kitanya repot. Yang ada adalah tidur aja Bapak Ibu, karena leles menahan lapar itu. Sambil bergumam,
kapan adzan maghrib. Bahkan ada yang bertanya, Ustadz, selama Ramadan ini kayaknya iman saya bertambah deh. Masya Allah. Kenapa gitu Bu bertambah imannya selama Ramadan? Karena saya selalu merindukan adzan maghrib. Itu bukan kerinduan. Itulah salah apa sekali. Masya Ya Allah. kan? Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama Ramadan sittuna khatmah, 60 kali hatam. Abu Bakar An-Nakhi arba'ina khatmah, 40 kali hatam. Imam Bukhari itu salatuna khatmah, 30 kali hatam. Itulah hebatnya para ulama kita berinteraksi bersama Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kita Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu ala siapa? Ala Syafi'i, ala Anahi, ala Bukhari atau ala kadarnya saja. Karena kita hanya boro-boro puluhan hatam, Pak. Kitanya lemas menahan rasa lapar ini. Maka barang siapa yang memperbanyak saum di bulan Sya'ban, menikmatkan saum di bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu sudah nikmat saum di bulan Ramadan, aktivitas-aktivitas ibadah yang lain tidak akan terganggu. Saya tanya kepada Teh Anissa, produktivitas seorang produktivitas orang produktivitas umat Islam di Ramadan itu meningkat atau menurun? Oh, kalau pribadi sih saya rasanya lebih produktif ya, karena mau ngapain lagi kan, makan nggak bisa, itu nggak bisa. Betul. Tetapi ini mah bicaranya ini tuh Luas makro ya. makro Teh Anissa. Ya pasti menurun. Saya sering banget Nah, nemuin ada ini. dalil kan ibadah tidur aja menjadi ibadah nih gitu. Nah, Udah. itu adalah dalil favorit. Padahal tidak sohi dalilnya. Apalagi kan Anissa dalil pekerja. Kerja itu ibadah. Tidur di Ramadan itu ibadah. Kesimpulannya, tidur tepat kerja, ibadahnya 2 kali. Betul, harusnya kan kita ngelihatnya tidur aja ibadah, apalagi kerja gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, artinya adalah ini pun dianalisa oleh seorang presiden dari salah satu negara di Afrika. 70% umat Islam produktivitasnya menurun selama Ramadan. Tidur, ngabuburit, nonton. Kenapa Bapak Ibu? Leles nahan lapar. Kenapa terjadi seperti ini? Karena tidak mempersiapkan saum itu di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Itulah hikmah kenapa Nabi memperbanyak saum di bulan Sya'ban, kata Usamah bin Zaid. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Seseorang akan menikmati ketika sudah terbiasa. Betul ya? Seseorang akan nikmat berenang ketika sudah terbiasa. Seseorang akan nikmat ngagoes ke tempat-tempat tertinggi pun akan nikmat ketika sudah terbiasa. Dulu ketika era pandemi itu kan banyak orang yang ngagoes ya. Ke Lembang, ke Cikole, ke mana itu. Saya tertarik ketika itu beli sepeda kecil. Karena tergoda dengan para banyak jamaah yang naik sepeda itu ke Lembang dan sebagainya. Dan saya pernah itu melewati BIP pulang lagi Bapak Ibu karena saya tidak menikmati. Saya ripuh itu. Kenapa? Saya tidak terbiasa. Yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Bapak Ibu sekalian, aktivitas terbaik yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, yang pertama tadi perbanyak saum, bukan munggahan ya. Yang kedua adalah mulai melakukan pendekatan bersama Al-Quran. Makanya apa kata ulama? Syahrul Sya'ban, Syahrul Qura. Sya'ban bulan pembaca Al-Quran. Orang mulai melakukan pendekatan bersama Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai ketika ditanya, kenapa di bulan Sya'ban belum tilawah, kan belum Ramadan. Justru di sini pendekatan di bulan Sya'ban. Agar apa? Agar terjadi kemesraan bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Lakukan pendekatan kepada Al-Quran di bulan Sya'ban agar tercipta sebuah kemesraan bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Sampai-sampai Imam Syafi'i 60 kali hatam. Abu Hanifah 60 kali hatam. Kenapa? Mesra, nikmat bersama Al-Quran di Ramadan itu. Dan tak mungkin ada kemesraan kalau sebelumnya tidak ada pendekatan. Orang mau ujuk-ujuk mesra, wah Bapak Ibu. Tidak ada pendekatan ya. Ini mah Ustadz, nanti saya Ramadan akan hatam sekian puluh. Susah. Kalau di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu tidak mulai pendekatan bersama Al-Quran. Kenapa? Adanya kemesraan setelah terjadinya sebuah pendekatan PDKT.
Nah ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban, bulan pembaca Al-Quran. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini untuk menjadikan Sya'ban sebagai penentu keberhasilan Ramadan kita? Kata Imam Rajab, perbanyak qiyamul lail. Kenapa harus memperbanyak qiyamul lail? Karena masuk Ramadan dibutuhkan iman yang sangat prima. Kalau Bapak Ibu masuk Ramadan, iman sedang ngedrop, sedang turun, tidak banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena amal soleh sangat ditentukan oleh kondisi iman yang sedang baik-baik saja. Dan cara untuk menaikkan iman kita di versi terbaik adalah dengan melakukan kholwat bersama Allah di sepertiga malam dengan qiyamul lail terbaik dan terindah kita Bapak Ibu. Di samping kita terbiasa menghidupkan malam, juga kita meningkatkan frekuensi iman sebaik mungkin. Karena di Ramadan kita membutuhkan kekuatan iman untuk melahap sebanyak apapun amal-amal soleh yang terhampar dan tersaji indah selama bulan Ramadan. Itulah panduan-panduan ulama-ulama kita terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di bulan Sya'ban ini. Satu, memperbanyak qiyamul lail. Dua, memperbanyak saum sebagaimana yang Nabi ajarkan. Dan tiga, memperbanyak ta'ayus sama Al-Quran, pendekatan bersama Al-Quran. Selama kita memaksimalkan tiga persiapan ini, ada harapan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan Ramadan dengan segala keindahannya, dengan segala keterbaikannya, pahala berlipat ganda, ampunan dosa, dan lain sebagainya. Inilah tiga keistimewaan yang tersaji indah di bulan Sya'ban, namun inilah bulan yang banyak dilupakan oleh umat Islam. Ini mungkin Teh Anissa yang saya sampaikan terkait dengan pertemuan di hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan. Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu fiik, Ustaz. Saya total ya lembar itu ada Aduh, 8. Ada Masya 8, Allah. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah mungkin kita rekap Itu seluruh. catatan semua atau gambar Teh? Oh, catatan Pak Ustadz. Bisa Saya pikir dilihat dari gambar. catatan semua. Karena virtual background jadi nggak terlalu jelas catatannya. Jadi bisa Baik, disimpulkan bahwa dari kajian Ustadz kali ini, Masya Allah ya, bahwa kenapa disebut The Miracle of Sya'ban? Karena Sya'ban itu sendiri merupakan Sya'ban yang seringkali terlupakan karena diapit dari 2 bulan yang agung gitu. Kemudian iya Masya. justru waktu-waktu yang terlupakan itu merupakan waktu-waktu yang memberikan kemuliaan pahala ya, Betul, tingkat derajat amal kebaikan yang diagungkan gitu. Karena betul, itulah kenapa Qiyamul Lail itu menjadi pahalanya tinggi karena ketika orang tidur ini menegakkan iman dan takwanya. Lalu yang betul. ketiga, jangan lupa bahwa Rajab itu adalah tempatnya menanam, waktunya menanam. Sya'ban itu waktunya untuk menyiram, dan Ramadan itu waktunya untuk menuai keajaiban-keajaiban dari apa yang ditanam, begitu ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, barakallahu fiik Teh Masya Anissa. Allah, Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, ini Alhamdulillah tadi sih ada beberapa mungkin yang sudah keluar, tapi in total partisipannya 98, Masya Allah, gitu. Sebagai pembuka ini sangat mudah-mudahan mengawali keberkahan kajian online berikutnya maupun offline berikutnya. Eh, Lalu kemudian di sini kita sapa sebentar, di sini ada Ustadz Wijayanto. Masya Allah. Masya Allah, Assalamualaikum, tabarakallah. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa menyapa kita dengan on-cam-nya. Assalamualaikum, Gurunda. Satu Jayanto. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Di Mas. mute, saya nggak bisa komentar. Ya, Kenapa Pak Ustadz Mudah-mudahan gak sehat bisa? selalu, Gurunda. Amin, alhamdulillah, amin, alhamdulillah, amin, alhamdulillah. amin, ya Robbal alamin. Ya, Alhamdulillah. Tadi saya sempat Tangan membaca. Khalifah Ustadz Dedi nggak ikut di Balikpapan. Oh Masya iya. Allah, barakallah, Gurunda. Mudah-mudahan Ya, nanti bisa membersamai Gurunda, insya Allah. Amin, 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 ya Robbal alamin. alhamdulillah. Pak Ustadz Dedi, ini saya mau membacakan kembali nih ya. Tadi Pak Ustadz Wijayanto itu menambahkan bahwa Sya'ban itu dinamai Sya'ban karena bulan yang bercahaya, begitu ya Pak Ustadz ya.
Mungkin Ya, dari karena tadi Ustadz Dedi terputus mau ngecas tadi, saya mau nambahkan aja. oh iya. Kenapa? Karena Mangga Pak Ustadz silakan ya sepatah karena dua patah kata untuk enggak sudah, menambahkan. alhamdulillah sudah, masya Allah. Masya Ini Allah, udah, Gurunda, jazakallah khair bisa membersamai pagi hari ini. alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah, Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pokoknya Semoga sehat intinya semua. Sa'ban itu dari kata syib yang artinya torikon ilal jabal, yaitu Hmm. jalan menuju satu gunung apa? Tentu gunung kebaikan, di mana kalau dari kata bahasa Arabnya kan dari kata ship, artinya jalan sebuah gunung itu. Jadi path, path of the apa mountain. Jadi ada satu jalan mendaki yang ke atas itu. Tapi ini yang dimaksud adalah ya tadi yang saya tuliskan tadi. Ini adalah jalan-jalan untuk ya tasa'abu minhu khairon kasir. Jadi mudah-mudahan ini menjadi jalan-jalan untuk memancarkan banyak kebaikan. Hmm. Ya, itulah Masya Allah. tadi ngisi karena Ustadz Dedi keputus ngecas tadi saya tambahkan itu aja. Ya, Masya Allah. Jazakallah Ustadz, Masya Allah. Ini tambahan ya Teh Nisa untuk Betul. pengertian dari beberapa ulama kita terkait dengan makna bulan Syaban. Jazakallah Gurunda. Waalaikumsalam. Hatur Masya nuhun, Allah. Pak Ustadz. Selain dari Pak Ustadz juga tadi saya melihat ada Ibu Nurmala Arifin, SEAK, MAK sebagai Direktur Keuangan dan Human Capital PT Citra Ceria Usaha Khalifah, nama korporasi dari Khalifah Tur. Terima kasih atas berkenannya Ibu untuk hadir di kajian online ini. Dan juga berikutnya ada juga menyertai Ibu Utik MPJS Tuti Masya Allah. Herlambang. Oh, ada. Assalamualaikum Mbak Utik. Assalamualaikum Mbak. Ibu Utik Herlambang, Ya, mangga. kemarin. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah, Waalaikumsalam barakallah warahmatullahi Masya fiik. Allah. wabarakatuh. Ini Alhamdulillah. ada guru-guru kita Alhamdulillah. ya, ada Ustaz Jayanto, ada Mbak Utik, Masya Allah. Seharusnya yang mengisi adalah beliau-beliau ini ya. Oh, Masya Allah. Ustaz Insya, sudah gitu deh. insya Allah nanti ke depannya kita berharapnya menunggu agenda dari UI, Ustadz Wijayanto, juga Ibu Utik juga gitu ya untuk Iya, kajian online. Ke depannya mudah-mudahan Insya Allah. saya sudah menyiapkan program untuk Mbak Utik juga di Bandung ya, dan Ustaz Jayanto juga. Karena Insya beliau mantap. ada Allah. buku baru beliau sangat bagus sekali, Teh Anissa, judulnya Siap. Journey to Your Heart ya. Wah, Masya Allah. Berarti kita bisa Untuk collab mungkin ya ke depannya Pak Ustadz ya. Masya Allah, di sana juga ada bahasan saya ya, Siap, siap. Mbak Masya Allah. Utik. Sehat Bu selalu Utik. Mbak Utik. Sehat selalu, Betul. Ustaz. Amin, Iya. barakallahu fiik, Alhamdulillah. alhamdulillah, barakallahu fiik, Butik alhamdulillah. sebagai jurnalis Islamic travel writer, penggiat komunitas pejuang subuh juga, dan menyapa untuk para alumni haji dan umroh Khalifatur. Semoga insya Allah ke depannya dapat bersilaturahim kembali dan juga menjadi tamu-tamunya Allah di Baitullah nanti. Amin 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 ya ya rabbal robbal alamin. amin. Mungkin kita beralih kepada sesi Q&A ini Pak Ustadz. Nah, Q&A Iya. alhamdulillah sudah terangkum beberapa pertanyaan. Mungkin saya sebutkan saja di sini ya Pak Ustadz untuk efektivitas waktunya. Dari yang pertama itu dari Punten, Ibu Yuniarti Bandung. Berikut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini sudah memasuki bulan Sya'ban, banyak melakukan persiapan Ramadan seperti banyak puasa, membaca Al-Quran, tetapi banyak berziarah kuburan untuk berdoa. Saya biasa bersedekah mau diterima baik atau buruk. Allah menilainya begitu juga barang hilang karena Allah bagaimana solusinya memasuki Sya'ban selalu berbuat baik tetapi suka dizolimi oleh orang lain, Pak Ustadz. Bagaimana ini? Iya, baik, barakallahu fiik. Langsung dijawab ya Teh Anissa. Mangga, Pak Ustadz. Baik, jazakillah Bu Yuniarti. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, taufik dari Allah buat keluarga besar juga dan kita semua insya Allah. Taib. Terkait dengan Sya'ban ini, bolehkah kita berziarah kubur? Kan begitu biasanya Teh Anissa ya. Sya'ban ini kan tradisi di kitanya adalah munggahan dan ziarah kubur gitu ya. Apakah dibolehkan kita munggahan? Boleh. Selama kita tidak meyakini bahwa munggahan itu bagian ritual yang melekat dengan Ramadan. Kalau kita memahami, mohon izin Mbak Utik ya, Ustaz Jayanto, untuk menjawab, nanti boleh menambahkan guru-guru tercinta kita insya Allah. Terkait dengan terkait dengan tradisi munggahan sah-sah saja sebetulnya. Selama tidak diyakini itu bagian yang melekat atau bagian ritual yang harus dan pasti ada sebelum Ramadan. Justru kalau kita meyakini itu bagian ibadah yang harus dilakukan sebelum Ramadan,
Itu khawatir jatuhnya bid'ah, suatu perkara yang tidak dicontohkan oleh baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sah-sah saja. Malah kalau Bapak Ibu ngundang saya untuk munggahan, saya siap OTW begitu ya. Silaturahim. Yang kedua juga tradisi masyarakat kita di bulan Sya'ban ini adalah berziarah kubur. Apakah dibolehkan? Silahkan. Justru Rasul menganjurkan kita fazuruha. Silahkan berziarah kubur. Untuk apa? Tudzakiratul maut. Untuk mengingatkan kita tentang sebuah kematian. Ya, karena tidak ada yang paling efektif ngingetin kita tentang sebuah kematian, jadwal kepulangan kita, kecuali salah satunya adalah berziarah kubur. Namun, kalau dipahami ziarah kubur ini menjadi ritual wajib yang harus dilakukan sebelum Ramadan, itu terjadi persoalan secara syar'i. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan nas sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan Bapak Ibu berziarah kubur, tapi jangan ada pemahaman harus sebelum Ramadan. Jangan, karena tidak ada kaitan. Justru Ibnu Rajab memberikan kita panduan apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Ternyata adalah perbanyak saum, sebagaimana Nabi yang sampaikan tadi, Teh Anissa ya, memperbanyak qiyamul lail dan memulai melakukan interaksi pendekatan bersama Al-Quran. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan lakukan tapi jangan diyakini. Sebaliknya, kalau kita meyakini ziarah kubur bagian yang melekat dari ritual sebelum Ramadan, itu menjadi sebuah persoalan besar dalam kacamata syariat. Nah, sekarang saya berbuat kebaikan, tapi orang menzolimi. Bagaimana harus kita lakukan? Memang salah satu Allah menguji kebaikan-kebaikan kita, keikhlasannya itu, dengan menghadirkan orang-orang yang tidak respon dengan kebaikan itu. Jadi orang yang ikhlas itu, Teh Anissa, tidak akan pernah berubah frekuensi dan porsi kebaikannya hanya karena ada orang yang memuji dan mencaci. Kalau frekuensi dan porsi kebaikan kita berubah-ubah sesuai dengan pujian dan cacian orang, itu menunjukkan ibadah kita belum ikhlas karena Allah. Jadi Allah menghadirkan orang mencaci kebaikan-kebaikan kita untuk menguji seikhlas apa kita ketika melakukan kebaikan itu. Masya Allah, iya Betul benar kan? ya Pak Ustadz ya. Betul. Justru itu kita Betul, Teh. perlu membersihkan hati. Betul. Karena kalau 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 bangunan-bangunan kebaikan kita berubah-ubah sesuai dengan angin pujian, angin cacian orang, itu menunjukkan keikhlasan ibadah kita belum teruji gitu. Betul. Sementara orang-orang yang ikhlas itu, kalau bahasa kita mungkin Teh Anissa, ketika dia berbuat kebaikan, itu hanya cerita indah dia dan Allah saja. Ya, Kan ya. begitu ya? Ketika kita berbuat kebaikan, orang lain merubuhkan, tetaplah kita berbuat kebaikan. Ketika kita membangun, orang lain menghancurkan, tetaplah kita terus membangun. Kenapa? Ya. Karena kebaikan-kebaikan ini cerita indah kita dan Allah saja. Nggak ada kaitan dengan orang lain. Itu sebuah arti. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Insya Allah itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita ya untuk terus mendekatkan Betul, niatnya. Pak Ustadz, lalu betul. kemudian Ustadz bagaimana kalau ini dari Ibu Dewi Mulyani? Bagaimana kalau kita merasa tidak memanfaatkan bulan Rajab dengan amal soleh dengan baik? Apakah itu sudah telat? Karena bisa dikatakan tidak menanam. Apa yang harus Hmm, dilakukan di bulan Sya'ban bisa memanen. Mungkin itu terangkum dari kajian yang Pak Ustadz tadi sampaikan ya, bahwa betul. kebaikan itu di bulan Sya'ban dimuliakan dengan 3 hal gitu, Iya, betul. saum, dengan berholawat dengan Allah di Qiyamul Lail, Betul, juga dengan PDKT sama Quran begitu ya. betul, Ibu betul. Dewi mungkin itu tadi sudah mencakup di kajian Pak Ustadz. Mungkin kita berikutnya pertanyaannya dari Teh Tina Novianti. Ibu Tina Novianti, Ustadz selama bulan puasa saya tentu dibelenggu tapi kadang kita masih bisa membatalkan puasa. Apakah itu Betul. kontribusi kita? Apakah karena hawa nafsu? Jazakumullah khair. Baik, ini menarik untuk dibahas ya. Eh, Bahasan dari Teh Tina ini karena muncul setiap Ramadan menjelang gitu ya. Kan setan-setan itu dibelenggu. Kenapa masih banyak yang berbuat kemaksiatan? Gitu kan begitu ya. Kan begitu Teh Anissa. Pertama, mari kita lihat beberapa kajian ulama-ulama kita. Nanti mohon izin ada tambahan dari Ustaz Jayanto ya sebagai guru kita, juga Mbak Utik. Kalau mohon maaf kritisi atau koreksi kalau ada kalimat saya yang kurang tepat dan keliru ya. Pertama misalnya ada buku yang bagus ditulis oleh Sukordowi judulnya Fikus Siam.
Di sana beliau memberikan penjelasan. Yang disebut dengan dibuka pintu-pintu surga itu bukan arti secara letterlek ya. Pintu surga dibuka, nanti Ramadan habis ditutup. Bukan. Tetapi segala kebaikan yang mengantarkan kita bisa ke surga itu terhampar di bulan ini. Itu makna pertama dari dibuka pintu-pintu surga. Segala kebaikan yang kita butuhkan untuk mengantarkan kita pulang ke surga terhampar di bulan Ramadan. Makanya Teh Anissa, apa kata para ulama? Sebagaimana awan hitam membawa derasnya ke air hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Yang kedua, ditutup pintu-pintu neraka, itu bukan pintu neraka ditutup secara arti ini ya arti apa letterlek, tetapi segala potensi kemaksiatan yang mengantarkan kita terjerumus ke jurang api neraka itu dipersempit oleh Allah di bulan Ramadan. Dan faktanya orang tidak leluasa loh berbuat maksiat di bulan Ramadan. Betul tidak? Klub-klub malam tutup, kan? Tempat-tempat ini tertutup. Ya. Bahkan ada tempat prostitusi. eh, Selama Ramadan itu ada tulisan, Teh Anissa. Mohon maaf, kami sedang tutup karena memperingati Ramadan dan dibuka lagi pada Syawal. Gitu ya. Wa'iyadzubillah begitu. Artinya memang potensi-potensi kemaksiatan di bulan Ramadan itu ditutup, dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap orang tidak leluasa berbuat maksiat di bulan ini. Yang ketiga adalah dibelenggu setan. Itu maksudnya bukan secara pemahaman ini letterlek ya. Setan itu dibelenggu oleh Allah gitu. Enggak. Justru saum kita lah yang membelenggu setan itu sehingga tidak leluasa menjebak kita. Kan setan itu Bapak Ibu jalan jalan untuk dibelenggunya itu dengan saum kita itu. Makanya orang yang melaksanakan saum itu potensi terjaga dari kemaksiatannya besar. Kenapa? Karena jalan-jalan setan untuk menggoda kita menyempit. Walaupun ya Teh Tina tetap ya tidak semuanya orang berhasil dengan saumnya itu mempersempit ruang-ruang gerak setan untuk menjebak kita dalam kemaksiatan. Masih banyak yang berkeliaran ya. Mungkin saumnya belum sesuai dengan sunnah Nabi. Mungkin pengertian saumnya juga belum paham. Seakan-akan saum itu cuma hanya menahan lapar dan haus. Tetapi lebih dari itu kata Nabi saum juga kan. Lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Pemahaman yang keliru tentang saum itu memberikan potensi setan tetap lebih leluasa untuk menjebak kita dalam kemaksiatan. Saum bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan berbagai syahwat ya yang ada di dalam diri kita. Makanya kata Dr. Ragib Asyurjani di buku beliau Madrasatul Ramadan mengatakan saum yurabbil muslimina an kappi syahwatihim. Saum itu mengedukasi seorang mukmin untuk mengendalikan syahwatnya. Itu kan yang disebut dengan dibelenggunya syaitan. Makanya apakah semua kita pemahamannya baik soal saum? Boleh jadi banyak yang belum memahami dengan baik. Itulah mungkin Teh Tina, kenapa masih banyak setan-setan bergentayangan dan berkeliaran. Bergentayangan. Menjebak kita dalam kemaksiatan hatta di bulan Ramadan. Ya. Barakallahu fiik walau Masya alam Allah, bisawab. Itu Masya Teh Allah. Tina ya. Pak Ustadz ini kayaknya satu lagi nih. Kayaknya semakin Baik. antusias. Tapi kalau tadi dari pertanyaan, ini Bapak Ibu mohon maaf karena waktu juga sudah semakin mepet ya. Ini hari Jumat. Kita insya Allah nanti ada agenda-agenda kajian online berikutnya. Dari Teh Sandra, Ustadz apa doa agar kita terjaga di jalan Allah hingga akhir? Mungkin tadi saya bisa simpulkan juga tadi Ustadz menyebutkan doa Abu Bakar memohon husnul hatimah ya. Ustadz Betul, ya, itu betul, bisa betul. nanti dari admin kita akan bantu Ibu Sandra untuk doanya seperti apa gitu. Mungkin setelahnya kita ucapkan terima kasih sebelum kita akhiri forum ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah ya Allah. Forum ini menjadi forum yang sangat bermanfaat dan berkah bagi kita semua dan kedepannya insya Allah kita agendakan kemudian untuk menampung segala antusias Bapak Ibu semuanya. Dan tidak lupa saya menyampaikan kembali bahwa Khalifah Tour adalah salah satu tour yang sangat berkualifikasi
bersertifikasi juga untuk membantu Bapak Ibu melakukan kunjungan ke Baitullah gitu, untuk ziarah ke Masjid Nabawi, dan juga untuk melakukan perjalanan halal tour ke berbagai negara yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita atas sejarah-sejarah Islam. Nah, untuk informasi umrohnya sendiri, kita ada umroh awal Ramadan, ada juga umroh Lailatul Qadar, ada juga umroh Nuzul Quran, juga Idul Fitri, juga bulan Syawal. Banyak ya Pak Ustadz. Salah satu Betul. pembimbingnya juga kita ya Pak Ustadz nih juga gitu, Ya, di dan sini rekan-rekan ada yang saya, lain. ada Ustadz Wijayanto, ada Mbak Utik juga ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa Alhamdulillah. membersamai Ibu dan Bapak selama di tanah suci, insya Allah. Insya Ya. Allah, dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui sosial media secara online, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok, maupun di website kami, dan juga secara offline. Nah, untuk secara offline sendiri, kantor pusatnya ada di Jalan Katamso, nomor 11 Bandung, dan juga di cabang ada di Jambi, ada juga di Jakarta, dan juga ada juga di Tasik gitu. Jadi insya Allah semuanya bisa langsung terakomodasi ya. Semuanya Pak Ustadz, terima kasih Nuhun Teh untuk Anissa, jazakallah khair. waktunya. Jazakallah khair. Mari kita tutup majelis ini. Demikianlah kajian yang bisa Khalifah Tur sajikan bersama Ustadz Dedi Haryadi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu juga datang dari kita-kita juga yang merupakan manusia tempatnya khilaf. Mohon maaf atas khilafan, tutur kata, dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Dilanjutkan dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun Teh nuhun.